Wanita yang berpakaian matahari belajar hitam itu adalah tabernakel dari. Terus dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kita bertemu di dalam fellowship Kegerakan Kitab Wahyu pada tanggal 13 September 2022. Saya bersuka cita sekali. Saat ini saya akan sampaikan satu tema, yaitu kabar sukacita di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca tentang Kitab Wahyu, saudara mendengar berita tentang Kitab Wahyu, saudara mendengarkan khotbah-khotbah tentang Kitab Wahyu, seharusnya adalah sukacita yang saudara peroleh. Saudaraku, karena Kitab Wahyu itu adalah berita sukacita, bukan satu berita yang mengerikan atau menakut-nakuti. Karena apa, saudaraku? Di dalam Kitab Wahyu itu ada petunjuk dan solusi menuju kesempurnaan. Meskipun ketika Kitab Wahyu digenapi, memang tidak pelak terjadi berbagai bencana, berbagai macam perang dan pergolakan di muka bumi ini, tetapi kita diberi solusi. Jadi Kitab Wahyu itu merupakan berita sukacita, saudaraku. Kita akan membaca di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Jadi yang pertama kita harus tahu Kitab Wahyu itu berita sukacita, ya saudaraku. Pak Yesa siapkan itu dulu, nanti dulu. Ya, jadi yang kita harus ketahui bahwa kalau kita mendengarkan tentang Kitab Wahyu, itu laksana dahulu orang-orang itu menanti-nantikan berita tentang lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Itu berita sukacita. Demikian pula ketika kita mendengar Kitab Wahyu, itu adalah satu berita sukacita. Kalau sudah mendengar berita Kitab Wahyu kok jadi ngeri, kok malah jadi takut, itu ada satu tanda tanya besar, saudaraku. Mungkin tidak ada solusi, yang diberitakan adalah antikris terus. Jadi saudara ngeri, saudaraku. Yang diberitakan adalah hal-hal penglihatan buruk terus, sudah jadi ngeri. Tetapi melalui pemberitaan yang benar, saudara, itu diberi solusi untuk mengatasi keadaan-keadaan zaman yang sulit. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Terus, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Terus, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk. Jadi Kitab Wahyu ini, saudaraku, merupakan petunjuk tentang apa yang harus segera terjadi. Saudara, Kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun 81 sampai 92 Masehi, ya saudaraku. Jadi sejak saat itu, saudaraku, apa yang harus segera terjadi itu dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dan nanti puncaknya, saudaraku, Kitab Wahyu ini akan membawa saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini yang membuat Kitab Wahyu itu beda, saudaraku. Kalau dahulu orang-orang Majus, orang-orang bijak itu menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja. Tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, yang kita tunggu-tunggu ini lahirnya orang-orang yang sempurna, saudaraku, yang nanti akan diangkat hidup-hidup. 1 Korintus 15, 51, 52 dan selanjutnya itu. Jadi saudara di sini baik yang muda ataupun mungkin yang sudah berkepala 5, 6, saudara itu jangan takut, optimis gitu loh, amin. Badannya itu tetap sehat.
Tapi kalau yakin badannya sehat, ya harus bisa mengontrol pola makan, ya. Tidak karena saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya, kemudian saudara makannya itu ngawur, ya saudara pun nanti saudara kena masalah, kena penyakit, karena sebagian besar penyakit itu datangnya dari makanan, ya saudara. Kontrol makanan baik-baik supaya saudara memiliki gizi yang seimbang sehingga sudah sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kitab Wahyu ini menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Ini merupakan wahyu Yesus Kristus. Saudara, kalau kabar sukacita pada 2000 tahun yang lalu itu ketika para Majus, orang-orang Majus itu mencari-cari raja yang dilahirkan, itu kabar yang dinanti-nantikan, itu kabar kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman nanti akan ada kabar luar biasa, yaitu kabar tentang lahirnya, tentang terjadinya orang-orang sempurna yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, di dalam sejarah Alkitab itu yang bisa hidup tanpa mengalami kematian, saudaraku, itu cuma ada beberapa. Di antaranya adalah Henokh yang pertama, kemudian yang kedua siapa? Elia, cuma itu. Tetapi di akhir zaman ini akan ada banyak orang, dan lewat roh wahyu, saudaraku, lewat pewahyuan secara khusus, ini kita sudah mendekati saat-saat di mana nanti terjadinya banyak orang itu diubahkan dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang kekal, artinya tidak mengalami kematian tubuh secara massal. Kalau dahulu cuma terjadi pada Henokh dan Elia, di akhir zaman terjadi secara massal kepada orang-orang percaya yang imannya memenuhi kualitas yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, kita akan membaca sejarahnya ini di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8-14 ini, tentang sukacita yang dahulu dinanti-nantikan, itu kelahiran Tuhan Yesus. Itu dulu, saudaraku, kitab Wahyu belum ditulis, ya saudaraku. Jadi yang dikatakan di sini, berbahagialah di sini, apa yang harus segera terjadi tentang kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes. Nah, sebelum itu ada berita sukacita juga, yaitu tentang kabar kelahiran Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 8-14, Pak Yeta. Ini kabar sukacita dulu, ya saudaraku, yang membawa orang-orang Majus, para gembala itu datang. Itu kabarnya ini. Lukas pasal 2 ayat 8-14. Iya. Ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Iya, terus lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. iya, terus Hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus? Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." amin. Cukup sampai di sini. Saudaraku, jadi ini kabar sukacita yang diterima oleh orang Majus, oleh orang para gembala. Saudaraku, isinya apa kabar sukacita pada waktu itu, saudaraku? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita sukacita pada saat itu. Nah, kalau saudara nanti belajar tentang kitab Wahyu, saudara nanti akan membaca, menemukan di Wahyu pasal 12 itu seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, di mana dia nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu harpazo, itu raja. Saudaraku,
Itu bahasa rohani untuk Rachel, saudaraku. Tiba-tiba ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini berita yang sekarang saya sampaikan kepada saudara. Kalau dahulu lahirnya Tuhan Yesus, kalau dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, saya memberitakan, saya mendidik jemaat supaya tubuhmu menjadi bait suci Allah, sehingga ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, saudara itu bisa diangkat hidup-hidup. Amin. Saudara itu sehat gitu loh, tidak sebentar-sebentar sakit. Amin, saudaraku. Sebentar-sebentar masuk angin, keroan kalau ada temennya, kalau pas sendirian bingung ya, saudaraku. Jadi jaga kondisi tubuh, manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Kita bisa memanage tubuh ini sedemikian rupa sehingga tubuh ini betul-betul menjadi bait suci Allah. Kalau tubuh kita ini jadi bait suci Allah, saudaraku, kita ini menang loh, saudaraku. Nah, badan kita loh, saudaraku, yang hina ini, saudaraku, menjadi rumahnya Raja Maha Besar. Saya itu di Jogja, saudaraku. Kalau saya berkunjung ke keraton, gitu, saudaraku, di sana dari pintu gerbangnya saja sudah indah. Begitu masuk nanti di pelatarannya juga indah. Masuk lagi saya bisa melihat kereta kencana. Masuk lagi saya nanti bisa melihat hal-hal yang lebih luar biasa. Tubuhmu itu juga gitu. Kalau saudara itu menjadi tempat kediaman Raja Maha Besar, dari pintu gerbangmu, pintu gerbang saudara itu apa, saudaraku? Kaki, sikil, saudaraku, bahasa Jawanya. Dari kaki saudara itu akan dipelihara oleh Tuhan sampai ke ujung rambut, dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi ingat lagu, saudaraku, itulah dunia zaman dulu ya. Waktu saya masih muda, yang saudara seumuran dengan saya mungkin tahu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Tuhan pelihara kalau saudara menjadi bait suci Allah. Bahkan kalau sempurna menjadi bait suci Allah, saudara nanti akan harpazo, saudara akan diangkat hidup-hidup. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes Rasul, itu muridnya Tuhan Yesus, itu sekitar tahun 81 sampai 92 Masehi ya, saudaraku, yaitu setelah Tuhan Yesus mati bangkit, saudaraku. Jadi Kitab Wahyu itu merupakan satu berita, merupakan satu kabar yang dibawa oleh tubuh kebangkitan. Saudara, ingat baik-baik. Kalau Matius 24 itu berita tentang akhir zaman yang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam tubuh darah daging. Tetapi Kitab Wahyu itu adalah berita akhir zaman dari tubuh kebangkitan. Makanya di dalam Kitab Wahyu itu sudah detail banget, saudaraku. Mulai Wahyu pasal 1, 2, 3, 4, 5, 12 sampai pasal yang terakhir itu sudah detail. Sangat kronologis, sangat detail, saudaraku. Dan ini harus terjadi pada era kita ini. Saya berdoa, kita semua berdoa supaya kita menjadi penggenap, pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Supaya saudara, kalau saudara itu hamba Tuhan, bisa membawa jemaatmu itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Atau kalau nggak hidup ya minimal itu masuk surga. Amin, saudaraku. Kalau saudara menginjili orang, saudara menggembalakan orang, itu minimal orang yang kau layani itu melebu surga. Itu minimal, saudaraku. Target minimal di akhir zaman itu seperti itu. Jadi kita nggak sembarangan pelayanan. Target minimalnya itu membawa jemaat yakin seandainya tidak bisa hidup sampai Tuhan Yesus datang, itu mesti mlebu swarga, saudaraku. Pasti masuk surga. Jadi kadang bahasa saya ini campur bahasa Jawa Tengah ya, saudara bisa paham kan? Ya, enggak apa-apa ya, saudaraku. Jadi target minimal itu kita masuk surga, saudaraku. Dan target maksimalnya, kalau Tuhan berkemuran kepada saudara, saudara akan hidup sampai Tuhan Yesus datang. Hidup seperti Henokh, seperti tadi Elia, ya, saudaraku. Jadi Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes Rasul itu tahun 81 sampai 92 Masehi. Saudaraku, jadi yang disebut sebagai melahirkan anak laki-laki
di dalam Wahyu pasal 12 itu tentunya pada saat itu bukan tentang Tuhan Yesus ya, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 12 itu, tapi mengenai orang-orang akhir zaman yang nanti akan hidup, akan harpazo, akan hidup. Karena kenapa harus begitu? Karena dia adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kabar sukacita apa yang ada di dalam kitab Wahyu, saudaraku, yaitu solusi untuk menjadi manusia sempurna. Saudaraku, jadi sekali lagi, kabar sukacita yang ada di dalam kitab Wahyu yaitu solusi untuk menjadi manusia sempurna dan tidak mengalami kematian tubuh. Ini kalau saya mengajarkan kitab Wahyu itu arahnya ke sana, solusi untuk membawa jemaat, membawa manusia itu tidak mengalami kematian tubuh, tetapi harpazo, diangkat. Tepatnya kapan? 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Tepatnya terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ketika anak laki-laki itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu kabar sukacitanya itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi zaman ini, akhir zaman ini, saudaraku, kabar sukacitanya itu lahirnya badannya Tuhan Yesus. Saudara, kok demikian ya saudaraku? Dulu itu kepala gereja yang lahir, tetapi saat ini di akhir zaman ini yang lahir itu badannya Tuhan Yesus. Kenapa lama? Karena ini badan dari yang maha besar. Kalau saudara melahirkan anak itu kaki dulu atau kepala dulu, saudaraku? Iya, sudah seperti itu. Jadi demikian pula dalam hal kerajaan surga. Kepala gereja itu lahir 2000 tahun yang lalu. Kemudian sempurna badannya itu lahir, segera akan kita sambut di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, ke-2, kemudian ke-5. Pak Yipta, yuk dibacakan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya sedang melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat yang ke-5. Ayat ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ya, silakan itu. Jadi di Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 5. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 ini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Saudaraku, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kalau ini dulu siapa? Ini Maria dulunya, saudaraku. Dulunya ini Maria. Nah, itu merupakan satu nubuatan untuk gereja Tuhan. Sekarang gereja Tuhan yang akan melahirkan orang-orang sempurna dan tidak mengalami kematian tubuh. Dan ini zaman kita loh, saudaraku. Saudara melihat perkembangan dunia. Pak Jokowi sudah bilang tahun depan itu apa? Gelap. Ya, saudaraku, ekonominya gelap, saudaraku. Saya tidak tahu juga, saudaraku, dia ngomong begitu mendapatkan ilham dari mana, tapi dia berbicara seperti itu sebagai kepala negara. Ya, saudaraku, kita harus mengantisipasi dari berbagai hal ini, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau dalam Wahyu pasal 12 ini ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, ini gereja Tuhan. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini gereja Tuhan secara umum. Kalau dahulu ini Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, kepala gereja. Nah, di Wahyu pasal 12 ini gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu bertugas membawa jemaatnya itu hidup
sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dengan cara apa? Dengan cara dia, jemaat-jemaatnya itu harus mencapai kualitas iman yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, ayat yang kelima kembali dibacakan Pak Yeta, Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu diampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Amin. Ya, silahkan duduk. Kalau 2000 tahun yang lalu yang dilahirkan ini siapa? Tuhan Yesus, kepala gereja. Nah, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah orang-orang sempurna yang tidak mengalami kematian tubuh. Saudara, nah ini satu benang merah yang harus saudara perhatikan baik-baik. Di akhir zaman akan ada sekumpulan besar orang banyak yang tidak mengalami kematian tubuh karena imannya mencapai kualitas yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, jadi kalau 2000 tahun yang lalu itu yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, yang melahirkan adalah Maria. Saudaraku, maka di akhir zaman ini wanita di dalam Wahyu pasal 12 ini adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan secara umum itu nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki, akan melahirkan sekelompok jemaat. Saudaraku, sekelompok jemaat yang nanti akan langsung harpaso. Harpaso itu bahasa tenarnya itu rapture, saudaraku. Tapi saya lebih suka dengan bahasa aslinya ya. Harpaso itu tiba-tiba dibawa, itu artinya kurang lebih tiba-tiba dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Jadi di akhir zaman itu berita sukacitanya itu membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Betapa mulianya rahasia ini di antara bangsa-bangsa. Rasul Paulus menuliskan seperti itu di dalam kitab Kolose. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku, saya minum dulu sedikit serak ya. Saya bukan sakit tapi serak kalau khotbah itu. Siapakah anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5 yang dilahirkan oleh gereja Tuhan tadi? Saudaraku, dari bahasanya itu saudaraku, maka tampaklah suatu tanda. Tanda itu ditulis dalam bahasa asli itu Simeon. Simeon itu perlambang, saudaraku. Jadi nanti bukan kemudian ada seorang wanita yang melahirkan anak kemudian anaknya langsung dibawa lari seperti Maria melahirkan Tuhan Yesus, satu orang melahirkan satu orang, itu tidak. Saudaraku, kalau itu nanti mengulang seperti dulu lagi. Ini bahasanya tuh tampaklah suatu tanda, bahasa aslinya tuh Simeon, perlambang bahasa Jawanya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini gereja Tuhan. Saudara, jadi ada satu perlambang, ada gereja Tuhan di akhir zaman itu akan melahirkan orang-orang sempurna. Jadi anak laki-laki di Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan, kalau saudara, ibu-ibu melahirkan itu yang lahir apa? Kepalanya dulu. 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja sudah lahir. Nah, karena dia itu tubuh maha besar, saudaraku, yang lahir di akhir zaman ini adalah badannya Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah saudara semua yang mencapai kesempurnaan, sudah terhindar dari maut, mengalahkan maut, dan diangkat hidup-hidup, atau bahasa tenarnya itu rapture. Kalau bahasa yang paling tepat itu harpaso. Saudaraku, jadi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56, badan dari yang maha besar, Tuhan Yesus kepala gereja itu lahir oleh Maria, tetapi badannya Tuhan Yesus Kristus itu lahir oleh gereja akhir zaman. Saudaraku, ini pahami ya, ini kita perlu sedikit mikir, saudaraku. Perlu memohon hikmat Tuhan supaya sudah ngerti. Jadi Tuhan Yesus kepala gereja ini yang melahirkan Maria, tetapi badannya Tuhan Yesus Kristus
yang adalah orang banyak yang mencapai kesempurnaan, ini yang melahirkan adalah gereja akhir zaman. Saudaraku, ini satu rahasia besar, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56, Pak Yeta, mari dibacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya, terus. Tetapi kita semuanya akan dirubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Terus? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Terus? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Jadi di akhir zaman ini yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini diterangkan oleh Rasul Paulus. Ini orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh dan diangkat hidup-hidup. Bahasanya Wahyu pasal 12 ayat 5 itu harpazo. Bahasa tenarnya itu rece. Bahasa Jawanya dipulung. Saudaraku, jadi beda-beda ya saudaraku, bahasa Bataknya nggak tahu saya, tapi itu ada juga ya saudaraku. Jadi diangkat hidup-hidup, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, saudaraku. Jadi yang dilahirkan oleh gereja Tuhan yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, gereja Tuhan di akhir zaman itu nanti akan melahirkan, akan menghasilkan orang-orang sempurna yang nanti akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mengalahkan maut. Saudaraku, sampai bisa berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut itu punya sengat, ya. Sengat itu bahasa Jawanya entuk, saudaraku. Saudaraku, entuk atau sengat. Tawon itu punya sengat ya, yang runcing itu. Demikian pula ular berbisa, itu dia punya taring, saudaraku. Nah, dari taring itu kalau dia menggigit, saudaraku, dia akan memasukkan bisa maut, yang itu bisa menjalar ke seluruh saraf-saraf, kemudian ke seluruh peredaran darah dan merusak, dan akibatnya menimbulkan kematian. Demikian pula dosa. Badan, anggota tubuh yang dipakai untuk perbuatan dosa, itu anggota tubuh yang sedang kena sengatnya si iblis. Saudara, jadi jangan gunakan badan saudara untuk berbuat dosa. Otak saudara jangan digunakan untuk berbuat dosa, untuk merancang hal-hal buruk. Itu otaknya sedang kesengat iblis, nanti bisa kena stroke. Bahaya, saudaraku. Apapun, saudaraku, penyakit AIDS, saudaraku, itu karena organ tubuh yang digunakan tidak benar. Saudara, jadi kalau sudah bisa memanage tubuh ini dengan benar, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sudah nanti akan mengalami kesempurnaan dari tahap ke tahap. Jadi saya sampaikan, maut itu punya entuk ya saudaraku, punya sengat. Saudara jangan mau disengat oleh iblis, jangan mau dientuk oleh iblis, saudaraku. Menggunakan badanmu, tanganmu untuk nempeleng orang, lain kali tanganmu itu akan kejepit, saudaraku. Itu jadi penyakit itu beroperasinya seperti itu, saudaraku. Dari satu kelemahan, satu titik kelemahan manusia yang dimasuki oleh iblis, dia menjalar masuk, menimbulkan sakit penyakit. Di dalam dimensi makrifat seperti itu, tapi manusia yang nggak ngerti, saudaraku, kebanyakan nggak ngerti. Saudaraku, oleh karena itu kita harus memahami rahasia ini. Di dalam manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, jangan gunakan tubuhmu itu untuk perbuatan dosa, supaya tubuhmu itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Ini bedanya loh, saudaraku. Saya beri saudara perbedaan. Kalau para rasul ke gerakan hujan awal, ya saudaraku, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, semua 12 rasul itu mati tragis di dalam membela, memberitakan Injil. 12 rasul itu mati semua.
Tetapi saudaraku, di akhir zaman ini, karena Tuhan itu punya misi, punya visi membawa orang-orang itu hidup, maka tugasnya beda. Saudara bisa menjaga tubuh, jiwa, rohmu itu selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini visi ya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu seperti itu. Memang tidak seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku. Karena dahulu memang tugasnya seperti itu. Tetapi di akhir zaman ini ada hamba-hamba Tuhan secara khusus yang dipakai oleh Tuhan itu untuk membawa jemaat hidup-hidup. Ini bedanya. Kalau dahulu, makanya Petrus, Yohanes, Yakobus itu matinya mereka seperti Petrus itu matinya sangat mengerikan. Sangat mengerikan, saudaraku. Tetapi di akhir zaman kita akan diberi pekerjaan oleh Tuhan itu lain, saudaraku, yaitu menyelamatkan tidak sekedar tubuh, tetapi tidak sekedar jiwa dan roh, tapi tubuh, jiwa, roh kita itu selamat. Kalau meninggal terus selamat itu sudah banyak dari dulu, saudaraku. Dari dulu sudah banyak orang meninggal percaya Tuhan Yesus terus kalau mati nanti masuk surga, itu sudah banyak. Tetapi saudaraku, kalau yang membawa jemaat hidup-hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, itu hanya terjadi ketika Kitab Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi. Dan saudara mengerti hal ini hanya melalui kegerakan Kitab Wahyu yang benar, saudaraku. Hanya dengan memahami Kitab Wahyu yang benar, saudara akan tahu bisa membawa jemaat seperti itu. Saudara, sekarang mari kita belajar tentang berita sukacita akhir zaman itu, yaitu terbentuknya manusia-manusia sempurna yang adalah badannya Tuhan Yesus sendiri, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Jadi Wahyu pasal 12 tadi, saudaraku, dari pasal 1 sampai Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 kita akan mencoba belajar ya, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 itu wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu merupakan yang pertama. Ini, saudaraku, ini adalah bahtera keselamatan akhir zaman. Kalau dulu karena bahayanya itu banjir, ya Nuh disuruh bikin perahu. Kalau sekarang itu tidak, saudaraku. Sudah tidak disuruh bikin perahu, karena yang akan datang itu bukan banjir, tapi antikris. Jadi saudara, supaya terhindar dari masa antikris, saudara harus harpazo, saudara harus diungsikan. Kalau dahulu yang datang pada zaman Nuh itu, saudara, itu banjir, maka disuruhlah Nuh membuat perahu. Saudaraku, kemudian yang kedua, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu adalah tabernakel sejati. Saudaraku, dimana kalau saudara mengenal tabernakel itu ada 3 tingkat ya, saudaraku. Yang paling luar itu namanya pelataran, kemudian yang agak ke dalam itu namanya ruang kudus, dan yang paling atas, paling tinggi itu namanya ruang maha kudus. Jadi ada 3 tingkat. Jadi Wahyu pasal 12, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, yang pertama itu merupakan gambaran bahtera 3 tingkat yang dahulu dibangun Nuh. Di akhir zaman wujudnya mempelai itu, saudaraku, gereja yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Di akhir zaman, saudaraku, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu dia adalah tabernakel sejati, adalah badannya Tuhan Yesus. Dan sebagai tabernakel atau bait suci, maka Wahyu pasal 12 ini mengandung 3 tingkatan iman juga, saudaraku. Yang ke-1, saudaraku, jadi saudara nanti akan ada 3 perlakuan Tuhan terhadap jemaatnya. Yang 1, yang pertama, ini orang-orang sempurna yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung harpazo, langsung rapture ya, saudaraku. Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan tabernakel. Orang-orang yang masuk tataran rohani ruang kudus itu akan diungsikan kemana? Ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Jadi ada yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu yang mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku. Kemudian yang kedua, ini ada yang diungsikan
Diungsikan tuh nanti juga caranya dahsyat loh saudaraku. Bukan saudara nanti lari sendiri. Nanti kalau saudara lari sendiri yang tua kasihan, nggak kuat nanti saudaraku. Apalagi yang gendut-gendut saudaraku, nanti di belakang sendiri terkejar antikris nanti. Ya pasti saudaraku. Jadi itu caranya juga dahsyat. Seperti Filipus ketika dipindahkan dari Gaza ke Asdod itu saudaraku. Wus, itu saudaraku. Seperti ketika Elia balapan dengan Raja Ahab, saudaraku, dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, itu juga luar biasa. Jarak sekitar 60 kilo lah kurang lebih itu saudaraku. Itu ditempuh Raja Ahab tuh naik kuda, saudaraku, naik kereta yang ditarik dengan banyak kuda, dengan Elia itu duluan Elia. Seperti itu nanti ketika saudara itu diungsikan atau peugo bahasanya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu saudaraku. Jadi ini orang yang ruang kudus pun diungsikan oleh Tuhan. Kemana? Ke padang belantara pengungsian, ke taman padang belantara pengungsian. Nanti suasananya seperti diceritakan dalam Yesaya pasal 35. Di sana luar biasa terjadi penyempurnaan pemulihan, saudaraku, penyempurnaan gereja Tuhan, saudaraku, yang tertinggal, saudaraku, bukan yang tertinggal, yang diungsikan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, di Wahyu pasal 12 itu juga ada orang-orang Kristen yang pelataran. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 disebut di ayat 17. Ini disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita itu yang diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Sekarang kita akan membaca sedikit mengupas tentang Wahyu pasal 12 ya saudaraku. Kalau kupas tuntas nanti terlalu lama saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Pak Yepta akan bacakan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, dia berteriak kesakitan. Cukup di situ dulu. Ya, berdiri dulu. Ini nanti dibacakan terus. Ya. Ini saya terangkan sekilas, saudaraku. Jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang ini gereja secara umum ya saudaraku. Jadi gereja dari berbagai bangsa, suku, bahasa, bahkan juga dari bangsa Israel yang percaya Tuhan Yesus. Ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang berserubungkan matahari, bulan dan bintang. Ini bukan menggambarkan satu orang. Ini gambaran gereja akhir zaman. Kemudian ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, serta sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, cukup di sini dulu. Jadi ini rintangan yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan di akhir zaman itu apa? Naga tua. Naga tua itu apa? Setan dan iblis. Kalau nanti kita baca di dalam ayat selanjutnya. Saudara, jadi si setan dan iblis itu merupakan penghambat terjadinya orang-orang yang sempurna, itu yang menghambat iblis. Saudara, kemudian ayat yang kelima dari Wahyu pasal 12, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtaannya. Ya, cukup di sini dulu. Jadi ini yang pertama, hasil pertama, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, seorang perempuan yang berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini gereja secara umum. Ini akan melahirkan 3 output, saudaraku. Akan melahirkan 3 perkara. Yang pertama itu orang-orang yang sempurna. Wahyu pasal 12 ayat 5. Yang sempurna itu langsung harpazo, langsung rece, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini sesuai dengan tabernakel. Ini ruang Maha Kudus, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, langsung rece. Kemudian ini yang kedua, ini hasil yang kedua, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah.
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Ini yang kedua, perempuan itu sendiri, saudaraku. Ini orang-orang yang mencapai ruang kudus. Itu nanti akan diungsikan. Peugo, lari, hilang, dan lenyap. Jadi perempuan itu akan diungsikan di suatu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Jadi selain yang langsung repja, langsung diangkat hidup-hidup, ini akan ada yang diungsikan. Ingat baik-baik ya. Dan ini kejadiannya bareng, saudaraku. Bukan beda hari loh ini, saudaraku. Ketika ada orang yang diangkat, itu dengan orang yang diungsikan itu bareng nanti kejadiannya. Dengan orang yang tertinggal itu kejadiannya bareng. Jadi hasil pertama itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung reja, yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke eremos, bahasa aslinya eremos itu padang-padang sunyi. Tetapi itu dalam bahasa saya itu padang gurun, saudara, padang gurun pengungsian. Di situ dia dipelihara dan disempurnakan selama 1260 hari lamanya. Tempatnya di mana? Tempatnya masih di bumi. Ya, jadi tempatnya masih di bumi. Diungsikannya itu tempatnya masih di bumi. Saudaraku, ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 12. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkanlah ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Ini penyebab kenapa di bumi kemudian setelah harpazo, setelah pengungsian di bumi itu terjadi masa antikris, itu karena naga atau si ular tua itu sudah dikalahkan oleh malaikat Mikael, saudaraku. Jadi maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Saudaraku, sejak Wahyu pasal 12 ayat 7 ini, saudaraku, ini iblis sudah tidak bisa lagi terbang naik turun surga bumi. Kalau sekarang masih, saudaraku, masih bisa menuduh saudara, seperti Ayub juga dituduh oleh iblis itu, saudaraku, ketika di dalam satu pertemuan, saudaraku, bersama anak-anak Allah itu, saudaraku, itu iblis itu masih datang menghadap Tuhan, masih bisa naik turun surga bumi. Nah, ketika Wahyu pasal 12 ayat 7 ini digenapi, saudaraku, iblis sudah tidak punya akses lagi ke surga, sudah dicampakkan, sudah dikalahkan oleh malaikat Mikael, sehingga dia ngamuk, saudaraku. Karena iblis ngamuk, kenapa ngamuk? Karena surga sudah ditempati oleh orang-orang yang harpazo tadi. Saudaraku, anak laki-laki sudah lahir, saudaraku. Iblis dicampakkan ke bumi, iblis ngamuk. Dijadikanlah bumi itu sebagai ajang pelampiasannya, timbullah masa yang disebut masa antikris. Lamanya adalah 1260 hari, lamanya adalah 3,5 tahun, lamanya adalah 42 bulan, atau kalau kitab Nabi Daniel katakan pertengahan 7 tahun. Jadi masa antikris itu lamanya 3,5 tahun, ya saudaraku, bukan 7 tahun. 5 kali loh Alkitab menulis, saudaraku, masa antikris itu lamanya 3,5 tahun. Saudaraku, ayat yang ke-9 tentang si naga tua itu, saudaraku, ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Inilah biang kerok terjadinya masa antikris. Karena iblis sudah tidak bisa lagi naik turun surga bumi, iblis ngamuk, saudaraku,
kemudian menciptakan suasana yang paling ngeri di muka bumi ini yang disebut sebagai masa antikris yang lamanya 42 bulan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengadakan Harpazo. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengungsikan jemaat-jemaatnya Peugo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Jadi penyebab dari saudaraku, Tuhan menyelamatkan jemaatnya dengan cara Ripce, dengan cara Peugo, itu saudaraku, itu karena akan terjadi masa antikris, bukan karena di bumi akan terjadi gempa bumi, bukan karena di bumi akan ada penyakit parah, bukan karena di bumi akan ada banjir besar lagi seperti zaman Nuh, bukan, tetapi karena akan ada antikris yang begitu dahsyat, saudaraku, yang begitu sadis, disebut juga sebagai pembinasa keji. Ayat selanjutnya 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ya, terus Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. amin. Jadi saudaraku, karena iblis itu tahu waktunya sudah singkat, dia dicampakkan ke bumi. Saudaraku, iblis itu ngerti loh waktunya sudah singkat. Kenapa? Apalagi saudara, anak-anak Allah harus ngerti kalau waktunya sudah singkat. Iblis ngerti, saudaraku. Jadi karena iblis itu ngerti waktunya sudah singkat, dia ngamuk, saudaraku, begitu luar biasa, menciptakan suasana masa yang disebut masa antikris yang lamanya 1260 hari. Saudaraku, kemudian langsung ayat 13, Pak Yipta lagi. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya, sampai di sini dulu. Ini ada yang penting saya harus terangkan. Pak Yipta sabar sedikit ya, kakinya. Siap. Tolong. Nah, saya juga berdiri. Saya takut kakinya gemetaran ya. Jadi di sini, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Jadi naga itu rupanya ketika perang dengan malaikat Mikael tadi dilemparkan ke bumi, sempat, kalau dikatakan diri sadar, berarti sempat nggak sadar ya, sudah semaput. Oleh karena itu antikris itu disebut salah satu di antara kepalanya itu terkena luka, seperti luka yang mengakibatkan maut, tetapi binatang itu tetap hidup. Antikris itu seperti itu, saudaraku. Dia dicampakkan dari surga, jatuh berdebam ke bumi. Salah satu kepalanya itu terluka, dia semaput, saudaraku. Ini semaput, saudaraku. Jadi ini ada rahasia luar biasa. Ayat 14. Dan perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, amin. Ini jadi kepada perempuan itu diberikan, ini perempuan itu yang diungsikan tadi ya, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-14 itu kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang. Itu bahasanya petomai ya, dari bahasa petomai, terbang itu artinya ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku, jadi ketika diungsikan itu caranya lari, hilang, lenyap, dan terbang. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 6 itu dikatakan lari, maka perempuan wanita itu lari, saudaraku, Peugo. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 ini dikatakan terbang, petomai. Jadi kombinasi lari, hilang, lenyap, ya seperti Filipus itu ketika dia membaptis sida-sida dari Ethiopia, saudaraku. Kemudian tiba-tiba ia dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Itu jauhnya berapa kilometer saya belum ngitung, belum tanya juga, saudaraku, tapi itu jauh. Nanti sudah cari ya,
Gaza ke Asdod itu berapa jauhnya? Itu Filipus dalam waktu secepat kilat. Nanti saudara ketika diungsikan seperti itu. Jadi saudara jangan takut ya yang gendut, ya, yang kurus juga jangan takut, karena nanti akan dibawa oleh Tuhan dengan kuasa seperti yang dulu ada pada Filipus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelannya sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ia memerangi keturunannya yang lain. Terus? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Silakan duduk sekarang. Jadi ini ayat yang ke-17 ini hasil yang ketiga. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, gereja secara umum tadi, dia selain menghasilkan orang-orang yang sempurna di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dia juga menghasilkan orang-orang yang rohaninya itu masih kanak-kanak, masih menyusu, ya saudaraku, masih butuh susu, saudaraku. Padahal yang diungsikan minimal itu orang-orang yang dewasa rohani, saudaraku. Jadi selain melahirkan Wahyu pasal 12 ayat 5 orang-orang yang langsung dibawa Raja tadi, dan selain yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, nanti ada juga saudaraku orang-orang lain yang nanti tertinggal diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku, ini kanak-kanak rohani yang rohaninya nggak pernah bertumbuh menjadi dewasa. Ini akan diperangi oleh naga, diizinkan sesuai juga dengan kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, sudah, jadi di sini ada berapa yang harus saudara ketahui. Untuk apa diadakan Raja atau Harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima? Untuk apa diadakan pengungsian atau PUBO Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14? Itu tujuannya untuk menghindarkan jemaat dari bahaya masa antikris, bukan dari bahaya banjir, saudaraku. Tuhan sudah berjanji sejak ada dulu banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi itu, Tuhan sudah berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan banjir bah seperti itu. Saudaraku, bukan karena gempa, bukan karena wabah, bukan karena meteor jatuh, bukan karena gunung meletus, tetapi Tuhan mengadakan Raja, Tuhan mengadakan pengungsian juga, itu karena di bumi itu akan ada antikris atau pembinasa keji yang akan menguasai bumi selama 1260 hari lamanya. Oleh karena itu wanita itu juga diungsikan selama sama 1260 hari lamanya. Saudaraku, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21 ya saudaraku. Ini juga ada saudaraku 3 kelompok tadi, baik mereka yang diungsikan, mereka yang Raja langsung, dan mereka yang tertinggal. Di Wahyu di Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21, coba kita akan perhatikan. Pak Yefta akan bacakan Matius 24 ayat 15 sampai 21. Matius 24 ayat 15 sampai 28. 15 sampai 21. 15 sampai 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kurus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperlihatkannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Cukup ini dulu. Orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ini nanti digenapinya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Ketika wanita itu lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya, kegenapannya itu orang di Yudea harus melarikan diri. Ini pengungsian. Kemudian yang ke-17, orang yang sedang diperanginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya.
Terus? Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Amin. Ini orang-orang yang langsung rece, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Orang yang sedang di peranginan di atas santai-santai gitu, tapi dalam iman ya, bukan santai-santai karena jarang sembahyang, santai tidur gitu ya, bukan ya saudaraku. Tapi orang yang betul-betul imannya terukur, saudaraku. Orang yang sedang berada di peranginan nggak usah turun, karena saat itu akan ada rapture, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Nah, yang pertama tadi, yang ayat 16 itu yang mengungsi, yang ayat ke-17 ini yang langsung harpazo, yang langsung rapture, yang ayat 17 ini. Kemudian ayat yang ke-19 ini yang tertinggal, coba simak baik-baik. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Amin. Ya. Bayi rohani yang masih disusui, artinya dia belum mau makan makanan rohani yang dewasa, gak ngerti, saudaraku. Taunya dia berkat-berkat melulu, saudaraku. Tapi kalau ditegur dosanya itu gak mau. Ciri kanak-kanak rohani itu gitu, kalau diingatkan, kamu berdosa, bertobat, itu malah marah. Saudaraku, ciri kanak-kanak rohani seperti itu. Saudaraku, jadi panjang deh nanti masalah kanak-kanak rohani akan saya terangkan ke depan. Itu ciri-cirinya seperti apa, tapi salah satu ciri utamanya itu seperti itu. Kanak-kanak rohani itu kalau ditegur marah, terus nggak datang ngambek. Saudaraku, itu ciri kanak-kanak rohani. Tapi kalau orang yang dewasa rohani ditegur, itu insaf, sadar, oh iya aku salah, aku akan perbaiki diri, aku tetap setia. Itu dewasa rohani. Saudaraku, terus dilanjutkan ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Iya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Iya, amin. Duduklah. Jadi saudaraku, penyebab dari 3 hal yang dilakukan Tuhan, baik yang melarikan diri ke pegunungan, mengungsi, ini artinya saudaraku, dengan cara yang dahsyat ya, bukan lari sendiri. Kalau lari sendiri nanti kecandaan Antikris pasti. Saudaraku, yang kedua, saudaraku, adanya orang-orang yang rapture. Saudaraku, itu karena apa toh saudaraku? Karena di bumi itu akan ada masa yang begitu keji. Jadi Tuhan nanti melakukan rapture, pengangkatan atau harpazo. Itu saudaraku, karena bumi akan terjadi masa antikris. Tuhan mengungsikan jemaatnya Peugo dengan cara yang dahsyat seperti Filipus itu, saudaraku. Itu juga karena di bumi akan terjadi masa antikris. Di sini dikatakan ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi belum pernah terjadi dulu, sampai sekarang ini belum, sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Nah, begitu mengerikannya masa antikris ini, saudaraku, sehingga Tuhan pun mengungsikan jemaat-jemaatnya, sehingga Tuhan pun mengangkat harpazo, saudaraku, rapture, jemaat-jemaatnya terjadi rapture, terjadi pengangkatan itu karena di bumi akan terjadi masa antikris yang begitu mengerikan. Saudaraku, jadi saudara dihindarkan dari masa antikris yang terjadi selama 1260 hari. Saudaraku, kemudian mungkin saudara bertanya ini, lalu aktivitas apa setelah orang-orang itu diangkat, setelah orang-orang itu harpazo, saudaraku? Nah, saudara mungkin bertanya juga, aktivitas apa nanti ketika orang-orang itu diungsikan? Saudara, nanti saya jelaskan ya. Saya akan jelaskan dulu sekarang ini aktivitas setelah harpazo, setelah diungsikan itu. Saudara, kita akan membaca, saudara, nanti di dalam Yudas pasal yang ke-1 ayat 14 ini nanti ternyata yang harpazo, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya itu menjadi bagian dari pasukan Tuhan, sehingga menggenapi kitab suci yang mencatat bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yudas pasal 1 ayat 14.
Ini yang harpazo, yang langsung rejo, langsung dibawa lari kepada Allah, dan ketaatan itu dijadikan pasukan Tuhan, sehingga nanti tergenapilah firman ini. Yudas 1:14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Sudah. Jadi ini supaya menggenapi firman ini, bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini yang bilang ini Henok pertama dulu, saudaraku. Nah, Yudas itu rupanya mengutip dari Henok, ya saudaraku, dari perkataan Henok tentang sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henok ini orang yang diangkat, jadi dia ngerti apa kegiatannya orang-orang yang diangkat. Rupanya dipersiapkan untuk menjadi pasukannya Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, dikatakan Tuhan itu datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kemudian dibaca juga di dalam Ulangan pasal 33 ayat 2. Ini Musa, saudaraku, sebelum dia wafat, ini dia juga mengatakan bahwa Tuhan itu datangnya bersama dengan puluhan ribu orang kudus. Kita akan baca Ulangan 33 ayat yang kedua, Pak Yeta. Ulangan 33 ayatnya yang kedua. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Amin. Jadi selain Yudas, selain Henok, ini Musa ini juga mengatakan bahwa Tuhan itu datang bersama dengan puluhan ribu orang kudusnya. Artinya Tuhan itu datang nggak sendirian, ya saudaraku. Jadi Tuhan itu datangnya nggak dewe dari langit sendiri gitu, saudaraku. Jelorot kayak apa namanya, kayak Gatot Kaca, kayak Superman gitu. Tidak seperti itu. Saudara, kedatangan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak datang sendirian. Nah, orang sering membantah di 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu dikatakan, maka Tuhan sendiri turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu ada ditulis, coba akan kita baca. Ini ayat yang sering dipakai untuk membantah bahwa Tuhan itu datang sendirian, ya. Dibaca 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, ini ayat yang sering dipakai untuk membantah bahwa Tuhan itu datangnya sendirian, bukan bersama beribu-ribu orang kudusnya. Tapi sesungguhnya itu artinya nggak begitu loh, saudaraku. Tuhan sendiri akan turun itu berasal dari kata kurios, kata baino. Itu artinya Tuhan turun, nggak ada Tuhan sendiri turun. Itu contoh kalimatnya begini, saudaraku. Kalau misalkan Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden sendiri akan datang ke Jogja. Itu yang datang bukan Pak Presiden itu dewean, itu tidak, saudaraku. Pasti dia bersama ajudan-ajudannya, pengawal-pengawalnya. Ini arti kata dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu seperti itu. Artinya Tuhan sendiri yang turun, bukan pihak lain, bukan orang lain, saudaraku. Kalau Bapak Presiden sendiri datang misalkan ke calon ibu kota baru, saudaraku, ini bukan artinya Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi dewean ke Kalimantan, itu enggak, saudaraku. Tapi artinya itu beliau sendiri itu datang, meskipun ada pengawal-pengawalnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu artinya seperti itu. Tuhan sendiri akan turun tuh dari kata kurios, kata baino. Tuhan turun, nggak ada Tuhan dewean, tuh nggak ada. Ini terjemahan sebetulnya kurang tepat, ya saudaraku. Artinya Tuhan turun, ini yang paling tepat, saudaraku. Saudara, ini aktivitas dari orang yang harpazo. Mereka akan menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang menggenapi firman Tuhan bahwa Tuhan itu datang bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya, yang dikatakan oleh Yudas maupun dikatakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Ulangan. Saudaraku, kemudian saudaraku, apa aktivitas orang yang diungsikan tadi?
Kalau yang tadi, yang langsung reja, langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketaatannya, itu dijadikan pasukan Tuhan. Nanti Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Kemudian aktivitas yang diungsikan selama 1260 hari itu apa, saudaraku? Itu adalah untuk disempurnakan, karena belum sempurna. Ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, belum sempurna, tidak bisa diangkat hidup-hidup, tidak bisa harpazo. Mereka harus sempurnakan dulu di satu tempat yang namanya eremos, atau padang-padang yang sepi, selama 1260 hari. Saudaraku, mengenai padang belantara pengungsian ini masih di bumi, saudaraku. Tetapi cara Tuhan mengungsikan saudara itu dahsyat, sudah, saudaraku, luar biasa. Dan di sana nanti ada penyempurnaan. Di sana yang sakit disembuhkan, disempurnakan oleh Tuhan. Saudaraku, ini digambarkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Ini suasana orang-orang yang diungsikan. Pak Yeta, ayo. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Iya, ini suasananya. Terus Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Terus Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Terus Akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Terus Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. iya, ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, Terjadi penyembuhan. Terus dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. iya, ayat 6. Pada waktu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, Terus dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. di padang gurun dan sungai di padang belantara. Terus Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. iya, terus Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. amin. Silakan duduk. Jadi ini suasana dari padang belantara pengungsian yang saya sampaikan, ini masih di bumi ya. Jadi diungsikannya masih di bumi, di satu tempat. Kalau di dalam satu penglihatan pernah saya diperlihatkan tempat itu begitu indah, seperti banyak bunga-bunga tulip begitu, saudaraku, indah sekali ya. Tapi tidak disebutkan tempat itu di mana, saya belum berani sebutkan, nanti melanggar ya, saudaraku. Ada sesuatu yang masih harus disembunyikan, tapi itu masih di bumi. Pengungsian itu masih di bumi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan suasananya Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Ini wanita yang diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kalau yang sempurna tadi, yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu langsung harpazo, dijadikan pasukan Tuhan, sehingga menggenapi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itu, saudaraku. Kemudian yang diungsikan suasananya seperti ini. Nah, saudaraku, kemudian saudaraku yang tertinggal ini suasananya sangat tragis, saudaraku. Mereka yang tertinggal, bayi-bayi rohani yang masih menyusu, mereka yang tidak bisa harpazo, mereka yang tidak bisa diungsikan, akan diizinkannya diinjak-injak oleh bangsa asing. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Pak Yeta, bacakan ini ayat terakhir. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Ini nasib yang tertinggal ya. Kalau nasib yang harpazo sudah saya terangkan, nasib suasana orang-orang yang diungsikan sudah saya terangkan. Kemudian ini suasana orang yang tertinggal. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat mengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut:
Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Silakan duduk. Jadi ini nasib tragis orang-orang yang tidak bisa rapture dan tidak bisa diungsikan. Mereka akan mengalami, dikatakan di sini, diinjak-injak oleh bangsa asing selama 42 bulan lamanya. Artinya mendapatkan siksaan yang sangat keji tadi. Kalau selamat harus mempertahankan percaya kepada Tuhan Yesus dan menolak tanda 666. Saya beritahu saudara, kalau saat ini ada isu rumor macam-macam tanda 666 katanya itu cairan, katanya berbagai macam hal, saudara, sudah jangan percaya dulu. Karena sebelum nanti tiba Harpaso itu, saudaraku, sebelum tiba masa pengungsian, itu masa antikris nggak akan terjadi, saudaraku. Pahami baik-baik. Sebelum Harpaso, sebelum pengungsian itu masa antikris nggak akan terjadi. Jadi kalau yang sibuk ngurus masalah tanda 666 itu nanti orang-orang tertinggal malah, saudaraku. Saya nggak pernah repot dengan tanda 666 karena memang belum ini, saudaraku. Karena saya yakin nanti ketika Harpaso itu terjadi, kita akan minimal diungsikan. Amin, saudaraku. Jadi ini target dari kegerakan Kitab Wahyu itu membawa saudara ke sana. Kalau sekarang ada informasi macam-macam, saudara jangan percaya, karena sebelum ada Harpaso, sebelum ada pengungsian, masa antikris itu belum akan terjadi, saudaraku. Masa antikris yang lamanya 1260 hari atau 42 bulan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 itu belum akan terjadi. Saudara, saya beritahu lagi, satu tengara ya, saudaraku, satu ancer-ancer. Jadi sebelum masa antikris terjadi itu nanti harus ada perang dunia dahulu, saudaraku, yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Ini harus terjadi dulu, baru boleh nanti ribut masalah tanda 666. Harus terjadi dulu sangkakala ke-6, matinya 1/3 penduduk bumi dari satu perang yang melibatkan 200 juta tentara. Nah, kalau ada 1/3 penduduk bumi mati, wes toto, ayo saudaraku, mari kita siap-siap. Sebentar lagi akan Harpaso, sebentar lagi akan terjadi pengungsian, sebentar lagi yang rohaninya tidak terukur akan tertinggal, dan itu yang akan ketemu dengan tanda 666. Jadi saudara jangan bingung dengan berbagai macam isu mengatakan wah tanda 666 itu wujudnya nanti cairan. Oh belum, itu bukan urusan kita. Urusan yang Harpaso itu memperbaiki kualitas iman kita supaya menjadi bait suci. Nah, urusan orang-orang yang tertinggal yaitu menghadapi menolak tanda 666 itu, karagma itu namanya, saudaraku. Tanda 666 itu namanya karagma. Wahyu pasal 13 itu, saudaraku, yang diberikan di akhir zaman, yang itu akan diterapkan selama 42 bulan, yang itu akan diterapkan selama 1260 hari. Orang-orang kudus kemana? Sudah diungsikan tadi, sudah Harpaso tadi, saudaraku. Orang-orang kudus sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang menghadapi tanda 666 itu adalah orang-orang yang tertinggal. Jadi yakinlah, kalau saudara berada dalam jalur kegerakan Kitab Wahyu, saudara mengerti rahasia Kitab Wahyu, saudara akan dibawa oleh Tuhan tahap demi tahap. Tubuhmu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari pelataran sampai ruang Maha Kudus, itu akan menjadi bait suci Allah yang nanti pada saatnya akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.